Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 15 tentang e-commerce and MNC dengan dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, Ibu Dr. Yuniarti Fihartini, SE MSI. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada chapter kali ini terdiri dari: yang pertama, memahami apa itu e-commerce dan pentingnya dalam lingkungan bisnis saat ini, dan khususnya di pasar negara berkembang. Yang kedua, mendefinisikan bentuk-bentuk e-commerce dan pahami pentingnya e-commerce. Yang ketiga, menghargai e-commerce global dan masalah e-commerce global. Yang keempat, mempelajari tentang cara membangun strategi e-commerce yang sukses. Dan yang kelima, memahami keamanan dunia maya dan e-commerce. Berikut ini penjelasannya. E-commerce, definisi, jenis, dan pentingnya. E-commerce dapat didefinisikan sebagai perdagangan dengan menggunakan layanan internet untuk membeli atau menjual produk. Alibaba merupakan salah satu contoh perusahaan multinasional daring di Cina yang menyediakan layanan ekstensif untuk memfasilitasi e-commerce. Alibaba juga membantu konsumen Tiongkok membeli produk secara global dengan memberikan bantuan pendaftaran, pemasaran, dan bantuan bea cukai. E-commerce dapat terjadi antar pembeli, individu, atau perusahaan. 4 jenis e-commerce. Yang pertama, B2C, business to consumer. Biasanya digunakan untuk merujuk pada bentuk pembelian antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan, seperti membeli buku dari Amazon.com. Yang kedua ada B2B, business to business. B2B atau transaksi bisnis ke bisnis mewakili penjualan antara bisnis. Transaksi B2B mencapai 70 hingga 85% dari bisnis e-commerce saat ini. Yang ketiga ada C2C, konsumen to konsumen. eBay adalah pemain global dalam C2C, bisnis lelang. Siapapun dapat menjual sesuatu secara online dan mengajukan tawaran. Yang keempat ada C2B, konsumen to business. Contoh perusahaan ini termasuk situs web perbandingan harga seperti www.adall.com yang mencari toko buku online di seluruh dunia untuk memberikan perbandingan harga dan informasi pengiriman. Selanjutnya, pertumbuhan dalam penggunaan internet memberikan bukti semakin pentingnya e-commerce, karena itu perusahaan multinasional juga harus memperhatikan e-commerce karena potensinya dapat membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif. E-commerce memungkinkan perusahaan tidak hanya untuk menemukan pelanggan baru, tetapi juga untuk menemukan cara baru dalam meningkatkan operasi mereka. Selain itu, e-commerce global dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya berlebih. Misalnya, e-commerce dapat mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan pembayaran, pemesanan, dan penagihan dengan memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data yang lebih efektif. Dengan begitu, e-commerce dapat membantu perusahaan dalam membangun loyalitas pelanggan. Struktur internet dan e-commerce. Ada 4 fungsi utama e-commerce. Yang pertama, inkubasi transaksi.
yaitu proses membangun hubungan antara peserta dan situs web melalui pendaftaran. Kemudian yang kedua, negosiasi transaksi. Fasilitasi dari keputusan pembelian dengan meninjau produk dan mengambil keputusan. Yang ketiga, pembentukan transaksi. Proses di mana pembelian diselesaikan. Dalam kasus tersebut, pembayaran peserta diproses dan disetujui, lalu dikonfirmasi ke pembeli. Kemudian yang keempat, transaksi. Pengelolaan berbagai kegiatan yang terkait dengan transaksi. Misalnya, pada tahap ini, keputusan pembelian dapat disesuaikan dengan pengendalian persediaan untuk keputusan pemesanan ulang. Platform. Platform adalah pasar pertukaran di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi di bawah aturan pemilik platform. Contoh platform terkemuka termasuk Uber, layanan pemesanan taksi, Facebook, Google, dan bahkan Apple. Karakteristik penting dari platform adalah bahwa perusahaan yang terlibat mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar yang dapat diubah menjadi intelijen pelanggan. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. E-commerce dan globalisasi. Peningkatan pertukaran informasi dan efisiensi melalui internet dan e-commerce memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan menjadi perusahaan global. Internet dapat memungkinkan munculnya bentuk baru yang disebut multinasional, perusahaan yang lahir secara global. Namun, perusahaan yang lahir secara global cenderung mengadopsi pandangan pasar global dan mengembangkan keunggulan kompetitif untuk berhasil di berbagai pasar sejak dari mereka dimulai. Peluang dan ancaman. Peluangnya yaitu e-commerce memungkinkan perusahaan untuk merampungkan operasinya menjadi lebih menguntungkan. Inventaris dapat dikelola dengan lebih efektif dan karyawan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Setiap perusahaan multinasional juga dapat berkoordinasi lebih efektif dengan pemasok untuk mendapatkan pasokannya secara lebih tepat waktu. Ancamannya yaitu biaya yang mahal untuk memelihara situs web di tingkat global, di mana ada perbedaan yang signifikan antar budaya dan bahasa, dan prosesnya bisa sangat rumit. Selain itu, jika perusahaan multinasional menjual produk, pengembalian dan pengiriman juga bisa menjadi sangat kompleks karena peraturan dan sistem pajak yang harus diikuti. Isu utama e-commerce lintas budaya dan global. Yang pertama, adopsi dan difusi e-commerce lintas budaya. Derajat perusahaan yang menerima e-commerce menyebar di masyarakat yang berbeda. Yang kedua, kepercayaan konsumen lintas budaya dalam e-commerce. Kepercayaan konsumen pada perdagangan elektronik dan juga kemauan konsumen online untuk bergabung pada orang lain. Dan yang ketiga, desain web lintas budaya. Rancangan web di mana MNC mau merancang situs web standar gaya global atau situs web lokal gaya budaya setempat. Membangun strategi e-commerce global yang sukses. Beberapa tren dan solusi potensial atau aspek penting dari strategi e-commerce adalah kecepatan, swalayan, adaptasi, pelayanan pelanggan, dan juga integrasi berbagai saluran. Amanan cyber dan e-commerce. Yang pertama, kejahatan dunia maya, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer yang tersedia dalam jaringan. Kedua, keamanan cyber. Tantangan dan kerentanan dari internet saat individu mencoba mengeksploitasi dan menyerang kelemahan korban. Yang ketiga, keamanan e-commerce. Sejauh mana individu merasa bahwa informasi pribadi mereka aman di tangan perusahaan pengumpul informasi. Kemudian, ada faktor-faktor yang menjadi alasan utama kenapa keamanan cyber menjadi isu penting. Yang pertama, pertumbuhan virus dan worm yang cepat, yaitu
menyerang komputer melalui email dan file sehingga menyebabkan kerusakan serius. Yang kedua, spam, menyebabkan pelambatan lalu lintas jaringan karena banyaknya spam yang dikirim. Yang ketiga, ada pengelabuan, yaitu penipuan melalui spam dengan cara meminta informasi dari korban. Yang keempat, peretasan. Proses autentikasi dan identifikasi data dapat disusupi dengan cara memanipulasi data. Dan yang terakhir adalah serangan komputer dan pencurian identitas. Pada individu kehilangan privasi atau uang, sedangkan pada perusahaan kehilangan rahasia dagang atau kehilangan peluang bisnis. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, dengan adanya e-commerce memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan, seperti menemukan pelanggan baru dan meningkatkan produksi. Namun, e-commerce juga memiliki tantangan seperti biaya yang mahal untuk memelihara situs web dunia atau adanya serangan cyber yang beresiko. Untuk itu, perusahaan disarankan untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan e-commerce. Perusahaan riset pasar atau market research global, Ipsos, menyampaikan hasil survei terbarunya mengenai persepsi konsumen terhadap layanan pengiriman pada platform e-commerce di Indonesia. Research Director Brand Health Tracking Ipsos in Indonesia, Leoni Halim membeberkan banyak faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih platform e-commerce. Kualitas dan harga produk, promosi, pilihan metode pembayaran, customer service, rating atau review toko menjadi pertimbangan. Di samping itu, layanan pengiriman yang ditawarkan juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih e-commerce. Adapun survei ini diadakan secara tatap muka pada bulan Januari tahun 2022 melibatkan 1051 responden yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia. Kriteria layanan pengiriman dalam survei ini mencakup durasi pengiriman, variasi pilihan jasa pengiriman atau kurir, serta fitur pelacak pengiriman. Berdasarkan kriteria itu, hasil survei Ipsos dirangkum sebagai berikut. Pertama, dilihat dari durasi pengiriman, mayoritas responden menilai Tokopedia sebagai e-commerce dengan layanan pengiriman tercepat. Shopee berada di urutan kedua, dibuntuti Lazada, OLX, dan Bukalapak. Kedua, variasi layanan pengiriman. Sebanyak 33% responden menilai Tokopedia menawarkan pilihan layanan pengiriman lebih banyak. Posisi kedua ditempati Shopee dengan persentase 28%. Disusul Lazada, Blibli dan OLX. Ketiga, dilihat dari fitur pelacakan, 29% menilai Tokopedia memiliki fitur pelacak pengiriman atau orderan yang informatif. Disusul Shopee, Lazada, di urutan berikutnya ada Bukalapak dan Blibli masing-masing 11%. Selain itu, dari sisi kualitas produk, survei Ipsos ini juga memotret mayoritas responden menilai produk-produk yang tersedia di Tokopedia memiliki kualitas yang baik. Kemudian Shopee dan Lazada dengan presentase masing-masing 63%, Bukalapak dan OLX. Sedangkan dari sisi popularitas media sosial, Shopee menjadi yang paling populer di kalangan pengguna e-commerce dengan hasil 54%. Popularitas kedua ditempati media sosial Lazada dengan 41%, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Paket Asia.